Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat query dan relasi antar tabel menggunakan Microsoft Access. Baiklah, sebelumnya teman-teman harus membuka aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa membuka database rental mobil yang kemarin yang telah teman buat. Sebelum kita masuk bagaimana cara relasi antar tabel, pertama teman-teman harus menambahkan satu tabel lagi dengan nama tabel sewa dengan field ketentuannya sebagai berikut. Setelah teman-teman membuat tabel sewa, tidak perlu diisi dulu datanya. Oke, selanjutnya sebagai informasi bahwa tabel sewa ini juga disebut sebagai tabel transaksi, sedangkan tabel mobil dan tabel penyewa kita sebut sebagai tabel master. Yang membedakan antara tabel master dan tabel transaksi adalah pada tabel master hanya memiliki satu key atau kunci, yaitu primary key, sedangkan pada tabel transaksi terdapat dua key atau kunci. Yang pertama primary key dan foreign key. Baiklah, pada tabel sewa ini terdapat dua key. Yang sebagai primary key yaitu pada field ID sewa, sedangkan foreign key-nya yaitu ID penyewa dan ID mobil. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga tabel ini dengan cara masuk pada database tool, kemudian pilih relationships. Setelah seperti ini, teman-teman bisa menampilkan tabelnya agar kita bisa menambahkan semua tabelnya. Lanjut, teman-teman masukkan tabel mobil, tabel penyewa, dan tabel sewa. Kemudian teman-teman atur letaknya sehingga tabel sewa berada di tengah-tengah seperti ini. Baiklah, sebelumnya teman-teman harus meng-close semua tabel yang aktif pada bagian atas ini. Kita close dulu. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan antara tabel mobil dengan tabel sewa dengan cara pada field ID mobil, pada tabel mobil kita tarik, pada tabel sewa tepatnya pada field mobil, ID mobil. Setelah tampil dialog box seperti ini, kemudian kita centang enforce referential integrity, kemudian cascade update related field. Selanjutnya create. Kemudian kita hubungkan tabel sewa dengan tabel penyewa dengan cara kita klik field ID penyewa pada tabel sewa, kemudian kita arahkan pada ID penyewa di tabel penyewa. Kemudian kita centang keduanya, kemudian create. Setelah seperti ini, lanjut teman-teman bisa membuat query. Cara membuat query, kita masuk pada create, kemudian teman-teman pilih query design seperti ini. Setelah tampil dialog box seperti ini, kemudian teman-teman masukkan ketiga tabelnya dan close. Setelah tampil, kemudian teman-teman harus menentukan field apa saja yang akan teman-teman pakai pada query tersebut. Sini kita akan memasukkan ID sewa terlebih dahulu pada tabel sewa. Kita klik, double klik seperti ini. Kemudian kita masukkan ID penyewa. Kita pilih pada tabel transaksi, bukan dari tabel master, yaitu pada tabel penyewa. Kita klik saja foreign key-nya pada tabel sewa, yaitu ID penyewa.
Kemudian nama penyewa, kita klik pada tabel penyewa. Kemudian alamat penyewa. Selanjutnya ID mobil. Di sini kita pilih ID mobil pada tabel sewa. Kemudian nomor mobil. Selanjutnya jenis mobil. Selanjutnya sewa per hari. Lanjut tanggal sewa. Lanjut lama sewa. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat field baru dengan nama tanggal harus kembali dengan ketentuan tanggal sewa ditambah lama sewa. Cara membuatnya yaitu, pertama teman-teman letakkan kursor pada bagian ini, kemudian teman-teman pilih builder. Kemudian teman-teman buka tabel pada database renta mobil tersebut seperti ini. Setelah tampil seperti ini, kemudian masuk pada tabel sewa. Kemudian kita buat rumusnya yaitu tanggal sewa ditambah lama sewa seperti ini. Kemudian oke. Di sini terdapat EXPR1. Teman-teman bisa menggantinya dan menulisnya menjadi tanggal harus kembali seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat field baru yaitu biaya sewa dengan ketentuan lama sewa dikali sewa per hari. Caranya sama, yaitu kita masuk pada builder, kita pilih tabelnya, kemudian kita pilih field lama sewa ini dikali atau bintang dikali sewa per hari pada tabel mobil seperti ini. Kemudian oke. Lanjut, teman-teman ganti di XPR1 nya menjadi biaya sewa. Setelah teman-teman membuat dua field baru seperti ini, untuk mengujinya teman-teman klik saja run seperti ini. Jika terdapat kolom baru pada bagian bawah seperti ini, berarti query yang teman-teman buat betul dan sesuai dengan field-field yang telah ditentukan. Jika teman-teman belum berhasil cara membuat query, mungkin teman-teman bisa mengecek pada tabel mobil maupun tabel penyewa. Mungkin dari kedua tabel itu ada kesalahan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.